orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana. Sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan. Orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual, Apakah Baradae bisa tidak dipidanakan? Saksi ahli untuk meringankan Verdi Sambo dan Putri beri penjelasan. Pakar hukum pidana dari Universitas Andalas sekaligus saksi ahli yang meringankan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Elwi Daniel justru menyebut orang yang menjadi alat untuk melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum atau dipidanakan. Hal ini disampaikannya dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 27 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awalnya anggota tim kuasa hukum Verdi Sambo Putri Chandrawati meminta Elwi menjelaskan perbedaan antara orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, duaan plegar, dengan orang yang menggerakkan agar melakukan dan menganjurkan sesuatu untuk melakukan tindak pidana atau with looking. Elwin pun menjawab bahwa ada perbedaan signifikan antara definisi duaan plegar serta with looking, yaitu terkait pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Fakta dan bukti-bukti membuktikan bahwa turut serta pelaku dan menyuruh lakukan tidak. Ternyata yang terbukti adalah menganjurkan, pasal 55 ayat 1 ke 1. Kedua gitu ya. Nah, ini apa konsekuensinya? Misalnya di dakwaan tidak disebutkan, namun pembuktian tidak mendukung dakwaan tadi. Yang terbukti ternyata harusnya adalah with looking, tapi dalam dakwaan hanya turut serta atau mediator tadi. Bagaimana ahli? Saya kira sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Kalau seandainya yang didakwa itu adalah katakanlah pas diyuntukkan itu dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 ke 1, akan tetapi yang terbukti dalam persidangan justru adalah pasal 55 ayat 1 ke 2 atau idlocking, sementara idlocking itu sendiri tidak didakwakan dalam dakwaan, tidak diyuntukkan dalam dakwaan. Sehingga dengan demikian konsekuensinya tentu orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Presprat. Mungkin tidak ahli dalam putusan misalnya nanti hakim ultra petita gitu ya, walaupun tidak ada dakwaan tapi hakim tetap ya sudah demi harus dipidanai seseorang mengambil sendiri tanggung jawab jaksa tersebut, memasukkannya dalam putusan bahwa ini with looking walaupun tidak didakwakan. Bisa nggak tidak dalam sistem peradilan pidana kita? Saya kira menurut pendapat saya melakukan ultra petita untuk memperluas rumusan delik itu, saya kira ini akan berbenturan dengan azas legalitas. Salah satu prinsip yang terkandung dalam azas legalitas itu adalah kita tidak boleh melakukan analogi, ya. Yang didakwakan adalah pasal 55 ayat 1 ke 1, akan tetapi yang terbukti adalah 55 ayat 1 ke 2, karena ayat 55 ayat 1 ke 2 itu tidak didakwakan, lantas kita berkesimpulan dengan cara melakukan ultra petita, memutuskan melebihi apa yang dituntut. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip atau azas legalitas yang kita anut. Baik. Tadi ahli sudah sempat menyinggung soal with looking dan menyuruh lakukan tadi ya. Bisa dijelaskan perbedaan yang signifikan antara kedua ini ahli, antara menyuruh lakukan dan menganjurkan gitu ya dalam bahasa Indonesia kalau with looking. Baik. Sebelum menjelaskan perbedaan yang signifikan antara downplaykan dengan with looking, izinkan saya menjelaskan dulu persamaan di antara keduanya. Ya. Kedua jenis penyertaan ini menempatkan adanya dua orang. Di dalam downplaykan adalah orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Sedangkan dalam with looking adalah orang yang menggerakkan untuk melakukan dan orang yang digerakkan untuk melakukan. Ya, jadi ada dua orang.
Jadi dalam kedua kategori ini ada apa yang disebut dengan pelaku intelektual atau intellectual dader, dan ada pelaku material atau material dader. Akan tetapi antara kedua kategori ini, antara Dunplegen dengan Uitlocking itu memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau dalam Dunplegen, orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang on to rekening Spatbar, orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual. Dan orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana. Sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan. Berbeda dengan itu, dalam Uitlocking, kedua-duanya bisa dihukum. Kedua-duanya bisa dipidana. Baik orang yang menggerakkan maupun yang digerakkan. Disitulah perbedaan prinsipil antara Dunplegen dengan Uitlocking. Baik, terima kasih ahli.